Saling nasihat menasihati adalah sebuah kewajiban agar bisa hati-hati dalam menjalani kehidupan. Silakan dengarkan nasihatku ini, semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Nasihat sesuatu yang penting dalam diri manusia, karena dengan nasihat seseorang bisa mengontrol dirinya, dan dengan nasihat seseorang akan lebih hati-hati dalam melangkah ke depan. Di dunia ini banyak sekali jebakan-jebakan yang membuat manusia terjatuh. Untuk itu, agar manusia selamat, cara yang harus dilakukan adalah dengan mendengarkan nasihat serta menerapkannya dalam kehidupan, sehingga dia tidak terjebak ke dalam rayuan dunia yang penuh dengan tipu daya. Di sini saya akan memberikan sebuah nasihat-nasihat yang terdapat di dalam buku La Tahzan, Jangan Bersedih, karya yang sangat fenomenal, Dr. Ais Al-Qarni. Buku ini salah satu buku yang sangat terlaris dan diminati di dunia. Di awal buku ini, pembaca dibawa untuk sadar bahwa segala sesuatu yang menimpa hidup manusia, yang hanya bisa menolongnya tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan bahwa Allah lah yang menguatkan para hambanya dan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Coba perhatikanlah dengan seksama. Di saat pintu-pintu dunia sudah tertutup, maka satu pintu yang selalu terbuka lebar hanya berdoa memohon kepadanya. Di saat orang-orang pergi menjauh dari kita, hanya ada satu zat yang justru ingin dekat dengan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat para manusia sudah lupa dengan kita, bahkan tidak ada yang mau mendekap kita, disitulah Allah selalu ingat kepada hambanya dan memanggil seakan-akan ingin mendekapnya. Segala curahan hati manusia, air mata yang menetes dengan penuh keikhlasan, serta rintihan dari seorang yang jujur dengan perkataan dan perbuatannya, itu semua hanya pantas ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang namanya paling bagus, susunan huruf yang paling indah, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Segala sesuatu itu semua terjadi atas kehendak darinya, karena dialah yang maha kuasa, yang memiliki kerajaan dan kekayaan. Sungguh tercelaknya diri ini selaku manusia yang telah diberikan kecukupan olehnya, namun tidak sedikit pun terbesit untuk mengingat dan beribadah kepadanya, untuk mengadahkan tangan seraya berdoa, memohon dan bersyukur atas apa yang telah diberikannya. Padahal ketika manusia sedang tersesat di sebuah padang pasir atau sebuah pegunungan, mereka menyeru dan memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia terkena bencana alam puting beliung, ombak yang besar, nama Allah lah yang terucap di bibir manusia. Ketika dunia sempit terasa, nama dialah juga yang kita sebut-sebut. Di situ manusia hanya menyebut namanya ketika dunianya sedang gelap gulita. Untuk itu kita diingatkan bahwa sebutlah nama Allah yang indah dalam kondisi senang ataupun sedih. Yakinlah bahwa Allah sangat senang jika melihat hambanya dengan hati yang gembira dan datang kepadanya seraya mengucapkan Alhamdulillah. Dan sebaliknya, Allah pun sangat sedih jika melihat para hambanya jika sedang dalam keadaan sulit, maka Dia akan memberikan kekuatan agar kita tetap mampu untuk berdiri. Memohonlah kepada Allah untuk menggantikan segala kepedihan dengan manisnya senyuman, menggantikan kesedihan dengan sebuah kesenangan, menggantikan kegelisahan menjadi sebuah ketentraman, dan memohonlah untuk menghilangkan rasa takut terhadap dunia menjadi sebuah kedamaian. Nasihat yang kedua di dalam buku ini, kita diajak untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Setiap nikmat yang telah Allah berikan itu adalah anugerah untuk kita selaku manusia.
nikmat mulai dari ujung rambut hingga ke telapak kaki. Jika kita menghitung nikmat itu, niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Sadarilah kepada diri kita, ketika kita bisa tertidur lelap, ternyata banyak di luaran sana yang tidak bisa tidur lelap karena terkena penyakit. Sadarilah kita yang bisa berjalan dengan baik, padahal di luar sana ada yang tidak memiliki kaki. Sadarilah itu semua dan syukurilah. Coba pikirkan betapa besarnya fungsi telinga yang dengannya Allah jauhkan dari penyakit ketulian. Renungkanlah mata Anda yang bisa melihat, yang dengannya Allah menunjukkan segala pintu-pintu kebaikan. Fikirkanlah berapa dahsyatnya fungsi otak kita, yang dengannya kita bisa menangkap dan menerima ilmu pengetahuan. Adakah di antara kita yang mau menukar kesehatan mata dengan emas sebesar gunung Uhud? Adakah di antara kita yang mau menukar telinga kita dengan uang jutaan rupiah? Adakah di antara kita yang mau menukarkan otak kita dengan berlian intan permata yang ada di muka bumi ini? Sesungguhnya kita ini sedang berada dalam kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar-benar sangat memuliakan hambanya yang bernama manusia. Namun kita tidak menyadari itu semua, sehingga kita tetap merasa suntuk, gelisah, sedih, dan juga galau. Mulailah dari sekarang untuk memikirkan apa yang ada pada diri kalian. Janganlah memikirkan sesuatu yang tidak ada, karena dengan seperti itu membuat jiwa kita akan mudah terguncang. Sesungguhnya pintu-pintu kebahagiaan itu terdapat pada mensyukuri apa yang ada. Janganlah kita termaksud golongan orang-orang yang mengetahui nikmat Allah, namun kita mengingkarinya. Jalanilah hari dengan penuh kebaikan. Tebarkanlah meskipun hanya sebuah senyuman. Ini adalah hari kita, waktu kita, maka manfaatkanlah agar kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Yang lalu biarkanlah berlalu, dan bukan hari esok yang belum tentu akan datang. Berpikirlah bahwa umur kita tinggal hari ini. Untuk itu curahkanlah segala bentuk kebaktian dan kepedulian kita kepada sesama. Persembahkanlah sesuatu yang paling indah di hari ini. Hiduplah di hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kedengkian, serta kebencian. Jika hari ini adalah hari yang kita miliki menjadi prinsip hidup bagi kita, maka kita akan selalu memperbaiki keadaan, mengembangkan segala potensi kita, dan mensucikan setiap amalan serta beribadah dengan penuh kehusyuan. Maka katakanlah, karena aku hanya hidup di hari ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Tuhan, mengerjakan sholat dengan sempurna, berpegang teguh pada Al-Quran, mengkaji dan mencatat segala bentuk yang bermanfaat. Katakanlah kepada masa lalu, wahai masa lalu, engkau telah pergi dari hidupku. Tenggelamlah dirimu seperti matahari. Aku tidak akan bersedih atas kepergianmu, dan dirimu tidak akan pernah melihatku termenung sedikit pun untuk mengingatmu. Kamu telah pergi dariku, dan janganlah kembali lagi kepadaku. Serta katakanlah pula kepada masa depan, wahai masa depan, engkau masih dalam kegaiban. Dengan itu, aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan yang membuatku merasakan sebuah ketakutan. Aku hanya bisa mempersiapkan diri dengan melakukan amal di hari ini, yang mana dengan amal ini semoga akan menghantarkanku mencapai sebuah kebahagiaan. Terakhir untuk teman-teman, biarkanlah masa depan datang dengan sendirinya. Jangan tanyakan kabar beritanya. Lebih baik kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Hilangkanlah untuk berangan-angan secara berlebihan, karena itu akan menimbulkan ketakutan. Itulah nasihat-nasihat yang terdapat dalam buku La Tahzan, begitu dalam dan begitu menyentuh. Semoga bermanfaat untuk hidup kita semua.
Untuk nasihat selanjutnya akan disampaikan di lain waktu.